Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Khairida Putri. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Luar Biasa di Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Satuan Pendidikan SLB Negeri Marabahan kelas 6 SD. Selamat siang. Siang. Yang semangat dong. Siang. Siang. Sekali lagi selamat siang. Siang. Ya, pinter. Tepuk tangannya dulu. Hari ini ketemu lagi sama Ibu siapa? Ibu Suci. Ibu Suci. Ibu siapa malah? Ibu Suci, pinter. Nah, jadi hari ini semuanya sudah siap belajar? Siap. Benar? Siap. Semuanya sehat? Sehat. Berarti hari ini sebelum belajar kita biasanya apa? Doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Sing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tangannya dilipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, hari ini Ibu presensi dulu kehadirannya. Yang namanya Ibu panggil, angkat tangan. Jangan angkat kaki, oke? Angkat tangan. Angkat apa, Mama? Jangan. Angkat tangan, pinter. Niputu Nirmalasari. Yang mana orangnya? Oh, yang itu. Tangannya diangkat. Oh iya, berarti malah hari ini kan hadir. Rahmatia Hadir. pintar. Putri Hadir. Alhamdulillah hari ini semuanya bisa Hadir. hadir ke sekolah dalam keadaan yang baik kok semuanya. Baik. Nah, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Makan bunyinya? Bunyi apa itu? Ambulan. Selain bunyi ambulan, kita dengarkan sekali lagi bunyinya. Ambulan. Bunyi ini selain bunyi ambulan, ini bunyi apa? Bunyi sirene pemadam kebakaran. Ada yang pernah dengar lah? Ada yang pernah dengar? Sekali lagi ayo kita dengar bunyinya. Malah dengarkan baik-baik. Ini bunyi apa? Bunyi apa? Kebakaran. Iya, bunyi sirene pemadam kebakaran. Kebakaran. Pernah dengar? Sudah pernah dengar? Masa belum pernah? Pasti sudah. Di sini banyak kan pemadam kebakaran sering lewat. Bunyinya seperti itu. Berarti hari ini kita mau belajar apa ya kira-kira? Dari bunyi tadi belajar tentang apa ya? Ada yang bisa nebak hari ini kita mau belajar tentang apa? Yang bisa tebak angkat tangan. Hari ini kita mau belajar apa? Belajar tentang apa? Ibu putar sekali lagi bunyinya biar bisa nebak. Belajar ambulan. Apa lagi? Kalau kebakaran itu disebabkan oleh apa? Api. Berarti hari ini
kita akan belajar tentang Api. atau berhati-hati dengan api. Seperti ada yang di situ, seperti tulisan di situ. Nah, tujuannya apa kita belajar api? Supaya yang pertama mampu menghubungkan api dengan manfaatnya. Lalu yang kedua, mampu menghubungkan api dengan bahayanya. Dan yang ketiga, mampu mengkategorikan cara yang benar untuk berhati-hati dengan api. Jadi nanti setelah belajar, Putri, Mala, Rahma bisa tahu, oh api manfaatnya ini, oh api bahayanya ini, oh ternyata gini caranya untuk berhati-hati dengan api. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan tentang tujuan pembelajarannya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kita lanjut lagi, oke? Sekarang Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bahaya api dan cara menghindarinya. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu api? Api adalah reaksi kimia yang timbul dari proses pembakaran yang kemudian menghasilkan panas dan cahaya. Contohnya seperti membakar kayu menggunakan korek. Kayu kemudian akan menghasilkan panas dan cahaya yang disebut dengan api. Nah, api juga memiliki manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. disimak ya. Dilihat baik. Yang pertama, api bisa digunakan untuk memasak. Yang kedua, api bisa digunakan sebagai bantuan penerangan di tempat yang gelap. Dan yang ketiga, api bisa kita gunakan untuk menghangatkan tubuh seperti api unggun. Nah, selain bermanfaat, api juga berbahaya loh adik-adik. Kalau kita tidak hati-hati, api bisa menyebabkan kebakaran, luka bakar pada tubuh, bahkan kita bisa meninggal dunia. Bahaya kan adik-adik? Lalu, untuk menghindari bahaya tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, jangan bermain-main dengan menyentuh api. Kedua, jangan meletakkan kain atau benda yang mudah terbakar di dekat api. Ketiga, jika sedang memasak dan menyalakan api, jangan sekali-kali ditinggal ya adik-adik. Nanti apinya bisa membesar dan kompor bisa meledak. Dan yang terakhir, kita harus bisa berhati-hati dengan listrik. Karena aliran listrik yang bertumpuk-tumpuk bisa mengakibatkan konsleting listrik dan kebakaran. Nah, adik-adik, jadi apa saja ya yang bisa kita lakukan jika bahaya tersebut terjadi? Yang pertama, kita bisa menggunakan alat khusus untuk memadamkan api dengan cara disemprot. Yang kedua, kita bisa menggunakan lap atau handuk yang sudah dibasahi dengan air. Yang ketiga, kita juga bisa menghubungi pemadam kebakaran. Dan terakhir, kita harus lari menjauhi api jika apinya sudah mulai membesar. Nah, itu tadi penjelasan tentang bahaya api dan cara menghindarinya. Kalau ada yang belum dipahami, tanyakan pada gurumu ya. Apa itu api? Terus dibahas. Terima kasih adik-adik karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Selamat belajar ya. Terus tadi juga sudah dikasih tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, sekarang Ibu bagikan dulu materinya. Nanti Rahma, Mala sama Putri materinya bisa dibuka sambil Ibu terangkan sambil dilihat. Nah, di sini sudah ada penjelasannya juga. Nah, sekarang Ibu punya media.
Nadia. Ada yang tahu ini apa? Bantal. Bantal. Bantal atau buku. Buku tapi bentuknya seperti bantal. Bantal biar bisa dipeluk-peluk. Biar bisa belajar sambil bermain. Ini namanya busy book. Busy book. Busy itu artinya sibuk. Sibuk. Book itu artinya apa? Buku. Berarti ini adalah buku sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk mengkategorikan. Nah, di sini kita lihat Ibu punya macam-macam gambar. Ini gambar apa? Api. Gambar apa ini? Api atau gambar pemadam kebakaran. Sekarang Ibu taruh di sini ya. Ibu susun di sini, malah bisa dimundurkan sedikit. Iya. Ibu taruh medianya di tengah. Gambarnya Ibu susun di sini. Gambarnya ada banyak, bisa dilihat satu-satu. Nah, sekarang setelah menonton video, ayo kita diskusikan kembali mengenai isi video tersebut dengan bantuan apa ini tadi? Buku sibuk. Apa itu api? Tadi di video dijelaskan apa itu api. Apa, Rahma? Berhati-hati dengan api. Pengertian dari api. Api adalah, bisa dibaca. Api adalah reaksi kimia yang timbul dari proses pembakaran yang menghasilkan panas dan cahaya. Contohnya, ada yang pernah lihat korek atau korek api? Nah, kalau listrik tiba-tiba padam, di rumah punya lilin? Punya. Korek apinya kita nyalakan ke lilin, kemudian akan mengeluarkan cahaya, tapi cahayanya panas. Itu yang disebut dengan api. Paham? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kemudian tadi di video juga dijelaskan manfaat. Apa saja manfaat api? Nah, sekarang ayo kita cari dengan menggunakan apa ini tadi? Buku sibuk. Cari gambar manfaat api. Ayo Putri, Mala dan Rahma. Cari gambarnya. Ada 3 tadi manfaat api. Yang pertama apa? Apa, Mala? Yang pertama? Lilin. Yang ini lilin. Ambil, Mala. Ini, Mala. Ditempel ke sini. Mala dulu yang pertama. Tempelkan, Mala. Tempelkan gambarnya. Iya. Sekarang siapa lagi? Putri. Manfaat api. Memasak. Mana gambar memasak? Pinter. Taruh di sini. Iya. Yang ketiga satu lagi untuk penghangat, yaitu api unggun. Api unggun, mana gambar api unggun? Gambar api unggun mana? Mana api unggun? Iya. Taruh di sini, ditempel. Pinter. Nah, sekarang selain manfaat, tadi di video juga ada bahaya dari api. Apa aja bahayanya? Tadi juga ada 3. Apa bahayanya? Yang pertama apa? Apa yang pertama? Kebakaran. Mana gambar kebakaran? Iya, pinter. Tempelkan Putri. Pinter. Yang kedua apa, Mala? Setelah kebakaran apa, Mala? Luka bakar. Mana gambar luka bakar? Pinter. Tempelkan, Mala. Pinter. Yang terakhir apa? Kita bisa meninggal dunia. Yang mana gambarnya? Pinter. Tempelkan lagi. Nah, sekarang sudah tahu manfaatnya apa, bahayanya apa, lalu cara mengatasinya. Kalau di rumah kita kebakaran atau tiba-tiba kompor di rumah meledak, apa yang harus kita lakukan? Lari. Tempelkan, Rahma. Sekarang Mala, apa, Mala? Kalau di rumah tiba-tiba kebakaran, kita harus apa, Mala? Telepon pemadam kebakaran. Halo Pak, rumah saya kebakaran. Mana gambarnya? Iya, pintar. Tempelkan Putri. Sekarang Mala lagi. Yang mana lagi, Mala? Cara untuk mengatasinya. Pintar.
disemprot dengan alat khusus. Sekarang satu lagi, cari sama-sama mana cara mengatasinya yang benar. Di sini tinggal 5 gambar. Mana satu gambar yang benar untuk mengatasi bahaya api? Pilih satu gambar, ayo bertiga. Iya, Rahma, betul. Tempelkan. Dah, sudah semua. Tepuk tangannya. Tos dulu. Hebat. Tos dulu, Mak. Hebat. Tos, Rahma. Pinter. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Yang pertama apa? Manfaat. Sebutkan manfaatnya satu persatu. Dari yang paling pertama apa? Lilin, yaitu untuk penerangan. Kalau tiba-tiba listrik padam, kita bisa menyalakan lilin supaya rumah kembali terang. Ya, iya. Yang kedua apa, Malah? Memasak, pintar. Lalu yang ketiga ini gambar apa? Api unggun. Kalau kita lagi camping, lagi berkemah di taman yang dingin atau di gunung yang dingin, tidak ada penghangat ruangan, kita bisa menyalakan api atau api unggun supaya badan kita terasa hangat. Sekarang setelah manfaat juga ada bahaya nih yang di tengah-tengah, bahaya api seperti yang di video. Yang pertama apa? Menyebabkan apa? Kebakaran. Lalu yang kedua ini apa? Luka. Nanti badannya bisa terluka. Siapa di sini yang pernah kena api? Pernah, Rahma? Sakit nggak? Sakit. Harus dipakaikan obat. Karena melepuh nih, seperti di gambar melepuh. Boleh lah. Ada boleh. Lilinnya lagi menyala, terus jari Mala dimasukkan ke apinya dipegang-pegang, dimain-mainkan, boleh? Ada boleh. Tidak boleh. Terus nih, seperti ini lagi. Ini Mama lagi masak air di kompor. Putri di samping kompor menaruh kain. Boleh nggak? Nggak boleh, karena nanti kainnya bisa tersambar api. Jadinya kebakaran nih. Sama ini juga. Ini gambar apa nih? Api. Pernah lihat di rumah kalau Mama lagi masak, tiba-tiba ada yang telepon, mamanya angkat telepon dulu, apinya ditinggal. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau kita lagi memasak, kalau kita lagi menyalakan api, apinya tidak boleh ditinggal. Nanti kompornya meledak. Nah, terus yang ini apa nih? Api. Apa? Api yang ada di aliran listrik. Contohnya dicolokkan. Nggak boleh kalau kita menyambungkan aliran listrik yang bertumpuk-tumpuk, nanti bisa konslet, bisa timbul api, jadinya kebakaran. Pinter. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ini tadi yang terakhir, bahayanya apa? Gambar apa ini? Kuburan. Gambar kuburan. Artinya kita bisa meninggal dunia. Pernah lo dengar berita ada orang terkurung di rumahnya saat kebakaran, akhirnya meninggal dunia. Nauzubillah min zalik. Jangan ya. Makanya kita harus berhati-hati. Nah, yang terakhir, cara mengatasi. Putri, cara mengatasinya yang pertama apa ini? Lari. Kalau di rumah tiba-tiba kebakaran, terus kita haruslah menghindari api. Jadi kalau ada api kita haruslah lari. Lalu ini yang kedua apa ini? Gambar apa ini? Pemadam kebakaran. Kalau di rumah tiba-tiba kompornya meledak, tiba-tiba lilinnya menyambar kain, kita bisa telepon pemadam kebakaran. Gimana cara teleponnya? Halo Pak, di rumah saya ada kebakaran. Rumahnya misalnya di Jalan Hadaria Pak, atau di Jalan Kartini, rumahnya yang warna biru. Dijelaskan alamatnya supaya orang tahu. Nah, yang ketiga ini apa?
Gambar apa ini? Memadamkan api. Dengan cara disemprot. Ini dengan alat khusus untuk memadamkan api. Caranya disemprot. Lalu ini yang terakhir apa? Menggunakan anduk atau kain basah yang tebal. Misalnya keset, anduk, kain yang tebal. Kita basahi dengan air, lalu kita tutup ke api. Ini misalnya lilin, atau ya ini misalnya lilin. Lilinnya menyambar ke lantai, terus lantainya kebakar. Kita bisa ambil anduk yang tebal, kita celupkan ke air, kita letakkan di atas api. Tapi kalau apinya sudah terlanjur besar, lebih baik kita lari dan telepon pemadam kebakaran. Pinter. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Benar? Enggak. Kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, sekarang tadi sudah Ibu bantu untuk mengkategorikan manfaat, bahaya, dan cara mengatasinya. Sekarang Ibu minta kalian bertiga tanpa bantuan Ibu mengkategorikan kembali manfaat, apalagi bahaya, dan cara mengatasinya. Nah, sekarang bertiga kerjasama. Ayo, dipilih lagi. Ibu acak dulu gambarnya. Dipilih lagi cara yang benar dan cara yang salah untuk mengatasi api. Kemudian mana manfaatnya dan yang mana bahaya. Ayo bertiga kerjasama. Ditempelkan. Ini manfaatnya ada 3, bahayanya ada 3, cara mengatasinya ada 4. Tempelkan kembali. Ayo Mala. Pintar. Terus dulu. Sekarang semuanya sudah benar. Ada yang mau ditanyakan? Lihat lagi gambarnya. Ada yang mau ditanyakan? Manfaatnya ada 3. Manfaatnya ada 3. Yang pertama apa? Api unggun. Api unggun atau untuk penghangat. Lalu yang kedua apa? Memasak. Yang ketiga apa? Lilin atau untuk penerangan. Kemudian bahayanya juga ada 3. Yang pertama apa? Kebakaran. Yang kedua? Tangannya Kalau melepuh. disentuh jadi apa? Luka. Yang terakhir apa? Yang paling fatal akibatnya apa? Kuburan. Enggak. Dan yang terakhir, cara mengatasinya kalau tiba-tiba ada kebakaran di rumah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama apa? Memadam. Menelpon pemadam kebakaran. Yang kedua apa? Anduk Menggunakan handuk basah. Yang ketiga apa? Lari. Yang keempat? Lari. Yang keempat, yang terakhir apa? Nyemprot api. Menyemprot dengan alat Khusus. Pinter. Sudah paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Benar tidak ada? Sekarang kalau udah ada kita lanjut lagi. Kita mengerjakan latihan. Ini Putri. Dibuka, dituliskan namanya. Ya, ditulis namanya Mala di situ. Di sini tulisannya, berilah tanda checklist. Tahu tanda checklist itu seperti apa? Centang, benar. Berilah tanda checklist atau centang pada gambar yang benar. Ingat, gambar yang benar, bukan gambar yang salah. Di checklist gambar yang benar. Berilah tanda checklist pada gambar manfaat api. Jadi di checklist yang gambar manfaat api. Tahu lo manfaatnya tadi?
Tahu. Manfaat atau kegunaan. Kegunaan. Iya. Lalu yang di lembar kedua juga sama, berilah tanda checklist. Berilah tanda checklist pada gambar bahaya api. Dilihat gambar bahayanya yang mana. Oke? Paham? Oke. Jadi lembar pertama di checklist yang manfaatnya, lembar yang kedua di checklist yang bahaya. Oke, sudah kerjakan mulai. Karena semuanya sudah mengerjakan LKPD, sekarang Ibu minta satu orang menjelaskan kembali hasil tugasnya. Siapa yang mau? Siapa yang mau angkat tangan? Putri maju ke depan. Hah? Ayo. Putri maju ke depan. Ini hasilnya dari tugas saya. Yaitu memilih bahaya apa? Bahaya Api. api. Yang pertama apa bahayanya, Putri? Apa itu? Ini gambar apa ini? Tangannya Melepuh. Kalau tersentuh api, kita bisa terluka. Yang kedua apa, Putri? Masak. Memasak kan manfaat. Yang di checklist Putri yang mana nih? Rumahnya kebakaran. Yang ketiga apa, Putri? Lilin. Dilihat yang di checklist yang mana? Yang Putri checklist yang mana? Ini gambar apa ini, Putri? Kuburan ya, itu bisa meninggal. Hebat, tepuk tangan untuk Putri. Hebat, terima kasih Putri. Sama-sama. Sekarang kumpulkan dua KPD-nya ke Ibu. Lembar latihannya ke Ibu dikumpulkan. Terima kasih. Sekarang Ibu jelaskan kembali dari soal latihannya tadi. Boleh dibuka? Di situ dilihat soal yang pertama adalah manfaat api. Nah, bisa malah lihat di sini. Nah, ada gambar-gambar manfaat api sama seperti di sini. Berilah tanda checklist pada gambar manfaat api. Yang pertama apa gambarnya di situ? Api unggun. Memasak. Masak. Diurutkan. Apa malah? Masak. Ini punya Rahma, benar memasak. Yang kedua apa di situ gambarnya? Gambar apa di situ? Apa tadi? Lilin. Untuk pencahayaan. Pinter. Yang ketiga api unggun untuk apa? Menghangatkan badan. Pinter. Paham? Yang kedua kita disuruh memilih bahaya. Dilihat lagi di sini mana bahaya api. Nah, pinter ya di sini. Di sini Rahma. Nah, di situ ada berapa gambar? 1, 2, 3. 3. Ada 3 gambar sama seperti manfaatnya tadi. Bahayanya juga ada 3. Yang pertama itu apa? Rumahnya kebakaran. Yang kedua apa? Tangannya melepuh. Yang ketiga kuburan. Bisa meninggal dunia. Ada yang mau ditanyakan? Putri ada yang mau ditanyakan? Putri sudah paham? Paham. Iya, nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita lanjut. Sekarang Ibu minta Putri, Mala, dan Rahma berganti-gantian menyebutkan manfaat, bahaya, dan cara mengatasi bahaya api. Masing-masing satu. Jadi misalkan Putri sebutkan satu manfaat, satu bahaya, dan satu cara mengatasi. Mala juga begitu, Rahma juga seperti itu. Paham Paham. ya? Kita mulai dari Rahma
Apa manfaat api? Masak. Memasak. Mala, apa manfaat api? Lilin. Iya, menyalakan lilin. Lilin. Saya Terang. Putri, apa manfaat api? Dingin. Api unggun. Iya, menyalakan api Unggun. unggun supaya Hangat. hangat. Sekarang bahaya. Rahma, bahaya api salah satunya sebutkan. Kebakaran. Malah apa malah sebutkan? Luka. Terluka. Putri apa? Kuburan. Kuburan atau Meninggal. meninggal. Sekarang sebutkan masing-masing cara mengatasinya masing-masing satu. Rahma apa? Kalau di rumah tiba-tiba ada api, kompornya meledak, apa yang harus dilakukan yang pertama apa? Air. Air. Diapakan airnya? Handuk basah dicelupkan ke Api. ke air. Air. Oh, handuk tebal maksud ibu, handuk basah, handuk yang tebal dicelupkan ke air, ditutupkan ke api. Api. Malah apa malah yang kedua apa? Halo Pak, Pemadam kebakaran. menelpon pemadam Kebakaran. kebakaran. Yang ketiga Putri, apa yang harus dilakukan Putri? Putri. Lari. Lari. Minta tepuk tangannya. Berarti semuanya sudah bisa, sudah mengerti. Iya, ada yang mau ditanyakan? Ada. Diingat ya. Mungkin. Diingat bahayanya apa, manfaatnya apa, cara mengatasinya apa. Ini gambar kuburan, tapi bahayanya bukan kuburan, bahayanya meninggal dunia. Iya. Jadi kalau ditanya bahayanya apa, jangan kuburan, bahayanya meninggal Kucingnya. dunia. Oke, sudah paham? Paham. Paham, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita kerjakan soal evaluasi. Nah, sudah dijelaskan dulu punya malah. Di sini soalnya sama seperti yang tadi. Berilah tanda checklist. Tanda check Tang. pada gambar cara yang benar untuk mengatasi bahaya api. Ingat cara yang benar, bukan cara yang salah. Yang di checklist hanya cara yang benar. Teliti lagi, lihat gambarnya satu persatu. Mana cara yang benar, diberi tanda checklist. Ibu tidak memberitahu lagi, dikerjakan masing-masing. Sekarang ibu bahas dulu satu ya, supaya nanti di rumah bisa Wow. Ibu pinjam Bunda Putri. Berilah tanda checklist cara yang benar untuk mengatasi bahaya api. Cara yang benar adalah yang pertama apa? Halo Pak, rumah saya kebakaran. Apa itu? Menelpon atau menghubungi pemadam kebakaran. Pinter. Kemudian yang kedua apa? Apinya disemprot dengan alat khusus. Pinter. Kemudian yang ketiga ini gambar apa? Kain basah. Kain basah menutup api dengan kain yang sudah dibasahi dengan air. Pinter. Nah, yang terakhir, kalau apinya sudah membesar, Lari. kita harus lari menghindari api supaya tidak terluka. Pinter. Sudah paham? Paham. Walaupun masih ada yang salah-salah, tapi tidak apa-apa. Nanti kita belajar lagi, tidak masalah. Nah, sekarang setelah mengerjakan evaluasi, ayo kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Hari ini tadi kita belajar tentang apa? Tentang apa? Api. Atau bahaya api. Jadi kesimpulannya, selain bermanfaat, api juga berbahaya jika kita tidak mengerti bagaimana menggunakannya dengan baik.
Kemudian hari ini kita sudah belajar apa saja manfaat api, yaitu apa? Masak. Yang kedua apa? Untuk Terang. penerang. Lilin. Yang ketiga untuk apa? Penghangat tubuh. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bahasa. 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 Tentang bahaya. Seperti kebakaran, luka bakar, dan juga bisa meninggal dunia. Kemudian selain mengetahui bahaya dan manfaatnya, kita juga sudah belajar mengenai cara mengatasinya, yaitu dengan apa? Dengan Memadam. lalu menggunakan handuk basah, lalu kemudian apa? Disemprot. Lalu yang terakhir adalah berlari menghindari api. Sudah paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Oke. Enggak ada. Kemudian karena sudah kita simpulkan, sekarang ayo kita refleksikan kembali pembelajaran hari ini. Ibu mau bertanya, apakah Rahma, Mala, dan Putri sudah senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Yang semangat dong, senang. Mala senang? Senang. Sekarang ibu mau bertanya lagi, apakah materinya sudah bisa dipahami? Putri sudah paham? Paham. Mala sudah paham? Paham. Rahma? Paham. Alhamdulillah. Lalu, apakah soal yang tadi dikerjakan dirasa terlalu sulit? Mudah. Mudah. Malah sulit soalnya. Masih sulit. Tidak apa-apa. Nanti belajar lagi sama ibu ya. Iya. Kemudian yang terakhir, apa saja hal menarik yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa tadi belajar apa? Yang menarik bahaya Api. pakai media ini tadi sudah mulai belum? Media apa ini tadi? Buku sih. Buku medianya sudah mulai atau belum? Sudah. Sudah senang pakai medianya? Sudah. Senang. Malah senang. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut lagi. Berikutnya, di pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang cara mengendalikan diri dari bahaya api. Nah, sudah terakhir ibu mau mengucapkan terima kasih karena Rahma, Mala, dan Putri sudah mau belajar dengan baik dan dengan semangat. Terima kasih banyak, tepuk tangannya dulu. Terima kasih Bu. Pintar, Mala juga pintar, Putri juga. Sekarang sebelum pulang kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa warzuqna tinaba wa arina batila warzuqna tinaba. Amin. Tangannya dilipat. Assalamualaikum warahmatullahi